Inilah suasana penyerahan bayi orang utan dari sebuah keluarga di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Keluarga ini menumpahkan orang utan ditinggalkan induknya di kebun. Mereka kemudian membawanya ke rumah dan merawatnya. Meski hanya sebentar dirawat, ada kedekatan emosional antara keluarga ini dengan bayi orang utan yang diberi nama Lukas. Bayi orang utan Lukas kemudian dibawa ke Pusat Penyelamatan Satwa Longsam di Kampung Merasa, Kabupaten Berau. Berdasarkan ciri fisik seperti belum ada pertumbuhan gigi, bayi orang utan ini berusia 2 bulan saat ditemukan. Selain harus menempuh perjalanan darat, bayi orang utan Lukas juga harus menempuh perjalanan sungai untuk sampai ke tempat rehabilitasinya. Di Pusat Penyelamatan Satwa Longsam yang dikelola oleh Conservation Action Network, Lukas akan menjalani perawatan khusus untuk pemulihan fisik dan gizinya. Sebab selama dirawat warga, kebutuhan nutrisinya tidak diketahui apakah terpenuhi atau tidak. Lukas akan didampingi tim medis dan tim perawat yang secara khusus memantau dan menjaga selama 24 jam. Nantinya, Lukas akan menjalani perawatan dan rehabilitasi agar punya liar seperti orang utan yang tinggal di alam. Upaya sekolah hutan akan dilakukan kurang lebih sampai bayi orang hutan itu siap untuk dilepas liarkan di alam, intinya seperti itu. Inilah Kampung Merasa yang terletak di Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Di sini berdiri Pusat Penyelamatan Satwa Longsam yang akan menjadi rumah baru bayi orang utan Lukas untuk sementara. Conservation Action Network atau CAN, sebuah organisasi konservasi, menjadi pengelolanya. Di sini, bayi orang utan Lukas akan mulai menjalani proses rehabilitasi. Beragam fasilitas disediakan agar orang utan bisa berlatih untuk mengenal rumah aslinya. Bayi orang utan masih sangat bergantung pada induknya. Tak heran jika Lukas sangat bergantung pada dokter hewan. Lihat saja, bayi orang utan Lukas menggelayut manja di tangan dokter hewan ini. Pada saat pertama kali diambil dari warga, kondisi Lukas cukup baik, namun karena masih bayi, Lukas harus tetap mendapatkan perawatan intensif oleh seluruh tim di Pusat Penyelamatan Satwa Longsam. Sampai kapan bayi orang utan direhabilitasi? Biasanya orang utan yang mandiri dan bisa dilepas liarkan ke hutan itu dilakukan pada usia remaja, yakni berkisar antara 7 hingga 8 tahun. Adalah usia yang sangat baik untuk melepas liarkan, tetapi kembali lagi, setiap orang hutan memiliki fase dan memiliki perilaku yang berbeda-beda. Ada beberapa orang hutan yang memang cepat untuk kembali ke hutan, artinya dia mampu memahami skill untuk menjadi orang hutan liar. Ada beberapa orang hutan yang memang memiliki kendala. Di kawasan berhutan ini, bayi orang utan Lukas akan menjalani proses rehabilitasi selama hampir 10 tahun. Sebuah proses yang panjang dan waktu yang lama. Kawasan seperti ini tentu akan membantu daya dukung proses rehabilitasi satwa seperti Lukas. BKSDA Kaltim menghimbau warga untuk segera melapor jika melihat atau menemukan satwa yang dipelihara warga atau terjebak hingga tidak bisa kembali ke hutan. Bayi orang utan Lukas adalah potret kepedulian semua pihak dalam upaya menjaga satwa terancam punah. Warga yang sadar dengan keberadaan satwa di sekitarnya menjadi kunci upaya penyelamatan dan juga upaya mitigasi konflik satwa dengan manusia. Sedangkan keberadaan organisasi konservasi seperti Conservation Action Network menjadi penting untuk menyelamatkan satwa yang tidak beruntung agar bisa kembali ke hutan. Dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV.